waktu-waktu itu. Shalom ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, shalom sekali lagi buat kita semua. Dimanapun kita berada. Saudara kalau terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Terberkati lewat refresh dan reset setiap hari. Ya lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara ada ataupun negara dari mana saudara ada. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, nama program kita setiap pagi adalah refresh dan reset ya Bapak Ibu Saudari. Jadi Pastor Deso mulai hari-hari ini live di 2 platform Bapak Ibu Saudari. Ya di TikTok dan yang satu lagi ya Bapak Ibu Saudari di YouTube. Ya Saudari, mulai hari-hari ini saya live di 2 platform ini. Jadi saudara bisa menemukan channel Pastor Deso baik secara live, baik juga di media sosial yang lain. IG, ya X, Thread, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Semua namanya sama, Pastor Deso, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kalau live hanya di 2 platform ini saja. Ya jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang memiliki waktu tentunya setiap setengah 8 pagi, saudara bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Khususnya buat kalian yang rindu mengenal isi hati Tuhan Yesus. Kalian rindu mengenal kedalaman Tuhan Yesus. Rindu beriman kepada Tuhan Yesus, rindu mengasihi Dia, rindu memiliki iman yang setia sampai pada akhirnya. Saudara bisa menjadikan channel Pastor Deso sebagai satu saluran ataupun sahabat lah ya, atau tempat berlatih kita bersama-sama untuk mencari wajah Tuhan dalam kehidupan kita semua. Jadi milikilah komentar-komentar yang membangun, yang menguatkan, komentar-komentar yang saling mendukung, saling mengasihi, ya di dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalau kalian merasa channel ini tidak memberkati kalian, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, ya sudah, saudara segera cari channel yang lain sehingga saudara bisa ya imanmu sendiri juga bisa terberkati lewat setiap iman yang kalian yakini. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi kalau saudara mau mengenal pribadi Yesus Kristus lebih dalam lagi, saudara tepat ada di channel Pastor Deso. Ya, karena kita mau terus bersama-sama terbang semakin tinggi, ya, atau kita memiliki kedalaman level iman yang semakin dalam, lebih lagi dalam setiap hidup kita semua. Oke, jadi kalau kalian yang terberkati, saudara bisa tulis terberkati lewat program refresh dan reset. Nama program kita setiap pagi refresh dan reset ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya, terima kasih yang sudah menulis terberkati loh, terima kasih. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari Sumba, haleluya. Orang-orang Sumba shalom, dari Tanah Karo shalom ya, haleluya. Dari kota Bandar Purba shalom, selamat pagi, haleluya. Dari mana lagi? Sarawak Malaysia shalom, selamat pagi. Ya dari Sarawak ini ada beberapa ya, ada Ibu Agnes Simba, ada Noraini Marino Kris ya dari Sarawak Malaysia. Dari Selawi, Ibu Gyokchun, shalom dari Selawi. Ya, God bless you ya teman-teman dari Selawi. Dari Surabaya, Pak Supri. Ya, God bless you. Dari Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun. Ya, haleluya. Ibu Rosalina Perlindungan. Bahkan buat setiap teman-teman yang lain ya, teman-teman semua yang terberkati tentunya lewat pelayanan Pastor Deso yang sudah menulis di dalam kolom komentar. Thank you buat kalian semua. Ya, banyak ini. Tapi saya nggak bisa membacakan satu persatu ya. Shalom buat kalian semua. Izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Saudara-saudara yang kasih di dalam Kristus. Satu waktu saya membaca Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan atau membuka berita di ponsel. Satu demi satu headline muncul. Ya ada gempa sekian Richter Bapak Ibu Saudari di wilayah X atau wilayah-wilayah tertentu. Ada ketegangan yang terjadi di Timur Tengah yang meningkat. Ada krisis ekonomi global yang diprediksi pada tahun-tahun ke depan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian saya tarik nafas dalam-dalam. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, mungkin saudara juga merasakan hal yang sama saat membaca berita, saat kita melihat cuaca-cuaca ekstrim, atau saat kita menerima kabar PHK di tempat pekerjaan kita semua, atau saat dokter memberikan vonis atau diagnosis
yang mengejutkan setiap kehidupan saudara dan saya. Dan hati kita mulai berkecamuk. Hati kita mulai berkecamuk. Kita hidup di era segala sesuatu bisa berubah dalam sekejap, Bapak Ibu Saudari. Dan kemarin beberapa waktu yang lalu, banjir bandang itu menjadi salah satu contoh. Sekejap, harta, rumah, kendaraan yang kita kumpulkan mungkin belasan tahun, mungkin juga ada yang puluhan tahun. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, satu ketika itu bisa habis dalam seketika. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, hari ini firman Tuhan datang, biarlah seperti oksigen yang segar bagi jiwa yang sedang terengah-engah itu dalam hidup kita semua. Allah kita tidak pernah kaget. Dia tidak pernah, Bapak Ibu Saudari, kalang kabut di dalam setiap kehidupannya. Dan rancangannya bagi kita tetap teguh dalam setiap hidup saudara dan saya. Ada sebuah ironi yang indah tentang setiap kehidupan ini. Saudara, di zaman dimana teknologi memberi kita semua akses informasi lebih cepat dari sebelumnya. Ya, teknologi memberikan akses lebih cepat dalam setiap hidup saudara dan saya, betul? Tetapi justru ada perasaan takut akan masa depan yang semakin membesar dalam setiap hidup hatimu. Kita tahu segalanya, tetapi justru merasa tidak tahu apa-apa tentang hari esok. Kita bisa memprediksi cuaca dengan satelit, tetapi tidak bisa memprediksi badai kehidupan yang akan menerpa setiap keluarga-keluarga kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kita bisa menghubungi siapa saja di belahan dunia manapun. Tetapi terkadang kita merasa sangat sendiri dalam setiap ketakutan-ketakutan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, seperti orang Israel di dalam pembuangan di Babel. Mereka merasa terasing di tanah asing, dikelilingi oleh budaya-budaya yang menekan setiap hidup mereka pada saat itu, dan tidak tahu kapan semua ini akan berakhir. Tetapi justru di lembah paling kelam itulah suara Tuhan terdengar paling jelas di dalam setiap kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudari, Tuhan berkata, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Hari ini Tuhan ingin mengalihkan pandangan kita dari ketidakpastian yang kita hadapi kepada dirinya yang pasti dalam hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita belajar kebenaran ini dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mengenai masa depan yang tidak pasti. Tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan yang pasti, yang memegang hari esok, maka Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan, kita memiliki keyakinan, kepercayaan, dan ketentraman di dalam setiap kehidupan jiwamu dan jiwaku. Saudara, mari sama-sama kita renungkan hal ini. Walaupun masa depan itu tidak pasti, tetaplah berjalan bersama Tuhan yang pasti, yang memegang hari esok. Yang setuju katakan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di zaman yang penuh dengan kegelisahan. Setiap membuka berita kita disuguhi oleh ketidakpastian, ketegangan geopolitik di berbagai wilayah, krisis global ekonomi dan kesehatan, serta tanda-tanda alam yang makin sering mengingatkan kita semua akan kerapuhan daripada setiap kehidupan dunia ini, termasuk bumi ini. Saudara yang terkasih, di tengah-tengah badai ketidakpastian, hati manusia bertanya-tanya, ada harapankah untuk masa depan? Ada harapankah untuk masa depan? Dan hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk mengalihkan fokus kita dari ketidakpastian dunia kepada pribadi yang memegang kendali atas sejarah, atas setiap masa depan kita semua. Dan firman Tuhan menjadi dasar kita. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, saudara bisa menulis di dalam kolom komentar ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, ayat ini sering kita kutip ya dalam kartu ucapan selamat Natal atau kartu ucapan selamat ulang tahun dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konteks aslinya justru ditulis bagi umat Tuhan yang sedang dalam pembuangan. Di tengah-tengah situasi yang paling tidak pasti di dalam setiap hidup mereka, situasi yang suram, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi jika janji Tuhan berlaku di sana, pada saat itu Ia pun berbicara pada ketidakpastian kita pada hari-hari ini. Saudara, mari kita belajar. Saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan yang pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, belajarlah mengenal Sang Pemberi janji dalam konteks ketidakpastian ini. Saudara, di tengah-tengah hidup yang tidak pasti ini, mari kita bersama-sama mengenal Sang Pemberi janji dalam konteks ketidakpastian. Yeremia 29 itu ditulis kepada orang Israel yang sudah dalam pembuangan di Babel. Ini bukan ancaman, tetapi ini merupakan surat pastoral di tengah-tengah kenyataan yang pahit dalam kehidupan bangsa itu. Tuhan tidak menjanjikan pelarian yang instan dalam setiap kehidupan bangsa itu, Bapak Ibu Saudari. Tetapi penyertaannya ada di dalam situasi-situasi sulit. Saudara bisa membaca dalam Yeremia 29 ayat yang sebelumnya, ya ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Tuhan mengatakan di sana, bangunlah rumah, tanamlah kebun, beranak cuculah, dan usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Demikian firman Tuhan kalau saudara membaca konteks Yeremia 29. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalimat rancangan-rancangan apa yang ada padaku, ya Bapak Ibu Saudari, dalam bahasa Ibraninya adalah mahasafah. Mahasafah. Saudara, hal ini menunjukkan adanya proses berpikir, adanya maksud, adanya rencana yang terukur dari Allah sendiri dalam kehidupan kita semua. Saudara, ini adalah rencana yang disengaja, bukan kebetulan. Sedangkan kata damai sejahtera di sana dalam bahasa Ibraninya adalah shalom. Saudara, yang berarti itu kelengkapan, kesejahteraan utuh, bukan sekedar absennya konflik. Saudara, kita belajar dari Yusuf dalam ketidakpastian yang ekstrim dalam setiap kehidupannya. Dia dijual, dia difitnah, dia dipenjara, tetapi dia tetap percaya bahwa Allah punya rancangan besar yang tidak ia pahami saat itu. Bapak Ibu, dalam hal ini saya mau mengajak kita semua untuk memaknai bahwa janji Tuhan bukanlah jaminan hidup bebas masalah. Janji daripada Tuhan bukanlah jaminan hidup bebas masalah, tetapi jaminan bahwa dalam setiap masalah ada rencana Tuhan yang tetap berjalan untuk kebaikan-kebaikan dalam setiap kehidupan kita semua. Janji daripada Tuhan bukanlah jaminan hidup bebas masalah, tetapi jaminan bahwa setiap masalah rencananya tetap akan berjalan. Rencananya tetap akan terus mengaliri setiap kehidupan kita semua, dan semua untuk kebaikan kita yang mengasihi Dia. Saudara-saudari yang terkasih, mari di dalam setiap hidup saudara dan saya, kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bapak, Ibu, saudari, tidak ada satu peristiwa pun di dunia ini yang Allah itu tidak tahu, yang Allah itu tidak izinkan terjadi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari dalam setiap hidup saudara, percayalah bahwa rencananya tetap akan berjalan untuk setiap kebaikan-kebaikan kita semua. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, ini yang pertama, kita bisa memaknai dalam segala situasi dalam hidup kita semua, bahwa rencananya tetap akan berjalan untuk setiap kebaikan-kebaikan kita semua. Jangan meragukan setiap rencana Allah.
Karena itu sudah terbukti dari setiap generasi ke generasi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Kita membuat rencana, ya. Biasanya setiap awal tahun kita membuat perencanaan karena punya impian di tahun-tahun yang baru. Tapi seringkali juga rencana-rencana kita gagal. Tetapi kalau Allah merencanakan itu presisi. Allah merencanakan itu tepat, pas, ya, kepada setiap individu-individu yang mau mengasihi Dia. Maka Dia akan memberikan kurikulum kehidupan dalam setiap hidup saudara. Untuk saudara dapat belajar, untuk saudara dapat naik kelas, untuk saudara siap menghadapi setiap ujian-ujian dalam setiap kehidupan imanmu. Saudara, inilah yang pertama, saudara dapat memaknai dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, janji Tuhan bukanlah jaminan hidup bebas masalah, tetapi jaminan bahwa dalam setiap masalah rencananya tetap berjalan untuk kebaikan. Saudara, yang kedua, kita dapat memaknai dari bagian yang pertama atau dari poin yang pertama untuk mengenal sang pemberi janji dalam konteks ketidakpastian ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ada hari depan yang penuh dengan harapan di sana. Hari depan yang penuh dengan harapan. Dan itu diberikan oleh Allah yang berdaulat. Ada hari depan yang penuh dengan harapan yang diberikan oleh Allah yang berdaulat atas sejarah bangsa-bangsa. Atas setiap sejarah bencana-bencana yang terjadi dalam setiap kehidupan ini. Saudara, Dialah yang memegang kedaulatan itu. Tetapi dalam setiap kehidupan kita semua, kita juga mempercayakan bahwa setiap hari depan, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap pimpinan Allah, tuntunan Allah, dalam kedaulatan Allah, ada hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun dunia ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi Allah berjanji ada hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, dan ini terbukti Allah berdaulat atas sejarah setiap bangsa-bangsa. Allah tetap berdaulat atas setiap bencana-bencana alam yang terjadi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari percayakanlah hidupmu kepada Allah. Ya, percayakanlah hidupmu kepada Allah dalam seluruh peta perjalanan imanmu dimanapun saudara dan saya ada. Daripada Bapak Ibu Saudari hanya berdoa meminta masalah hilang, mulailah berdoa, Tuhan tunjukkanlah kehendak-Mu, tunjukkanlah maksud-Mu bagi setiap kehidupanku di tengah-tengah situasi ini. Tunjukkanlah ya Tuhan di tengah-tengah pergumulan doamu. Ya Bapak Ibu Saudari, daripada sekedar saudara meminta masalah itu hilang, berdoalah seperti itu. Biar Tuhan tunjukkan kehendaknya dan rencananya bagi setiap kehidupan kita semua. Di tengah-tengah situasi saudara, apapun situasi yang kita alami. Ya, saudara juga bisa mengaplikasikan secara praktis ketika saudara membaca berita. Ya, latih dirimu untuk menyikapi berita buruk dengan pertanyaan iman, bukan dengan ketakutan. Ya, saudara membaca berita di media sosial, di handphonemu masing-masing. Saudara latih diri kita untuk menyikapi setiap berita-berita buruk itu dengan pertanyaan iman. Tuhan, apa yang Engkau ingin aku pelajari dari setiap berita ini? Dan apa yang ingin Engkau aku lakukan sebagai orang percaya dalam dunia yang sedang goncang hari-hari ini? Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kalian sedang mengambil keputusan dalam kehidupan kalian semua, dalam kebimbangan untuk memilih karir, kebimbangan untuk meneruskan hubungan lanjut atau tidak, ya, di dalam setiap hubungan-hubungan kalian semua, dalam kebimbangan memilih itu semua atau memilih langkah hidup ke depan, harus pindah ke kota ini atau tidak, harus pindah ke luar negeri atau tidak, harus seperti ini atau tidak. Saudara, utamakanlah prinsip ini. Usahakanlah kesejahteraan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan saudara, usahakanlah kesejahteraan kota itu. Berdoalah bagi kota itu. Berdoalah bagi setiap pemimpin-pemimpin di kota itu, supaya mereka berjalan di dalam takut akan Tuhan dalam setiap hidup mereka semua. Ya Bapak Ibu Saudari, inilah yang pertama. Saudara dapat memaknai dalam setiap hidup saudara, ya, ada masa depan yang tidak pasti.
Saudara diajak untuk berjalan bersama dengan Tuhan yang pasti, yang memegang hari esok dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua, ayo trust, ayo miliki pengharapan, ayo miliki kepercayaan yang aktif, bukan pasif dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 itu ada janji yang indah yang diapit oleh dua perintah sebelumnya di ayat yang ke-4 sampai 7, yaitu perintah untuk hidup aktif di dalam masa pembuangan bangsa Israel pada saat itu. Walaupun mereka ada di dalam masa pembuangan, tetapi ya jangan seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Tuhan memberikan janji yang indah. Ada perintah untuk hidup aktif di tengah-tengah pembuangan. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari di ayat yang ke-12 sampai 14 ada perintah untuk berseru, ya. Ada perintah untuk berdoa. Ada perintah untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka iman bukan sekedar menunggu, tetapi merespon di dalam setiap tindakan, dalam setiap hidup saudara. Inilah poin yang kedua, saudara diajak untuk memiliki kepercayaan dan pengharapan yang aktif, bukan pasif. Walaupun dunia bergoncang, bergejolak hari-hari ini. Kalau di wilayah kami di Jawa Barat, Bapak Ibu Saudari, pemerintahnya sudah sampaikan, ya, menurut data yang mereka miliki, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, akan ada gempa, ya, megatrust dalam patahan di daerah Bandung Raya dan sekitar. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, itu beberapa wilayah yang akan terdampak dalam setiap kehidupan, ya, wilayah di Jawa Barat secara khusus. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, entah patahan apa namanya, ya, lempeng apa namanya, saya lupa. Tetapi mereka sudah mengedukasi, ya, kalau itu terjadi, walaupun harapannya tidak terjadi, ya, di generasi ini, tetapi kalau itu terjadi, melepaskan gempa dan lain sebagainya, itu akan ada beberapa wilayah yang terdampak. Mereka sudah mulai mengedukasi, ya, untuk menjaga kepala. Jadi kalau terjadi gempa atau megatrust terjadi di wilayah-wilayah kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka sampaikan untuk menggunakan atau menutupi area kepala. Jaga area kepala dulu, bukan lari tetapi jaga area kepala. Saya berpikir, oh ya udah langsung gunakan helm saja Bapak Ibu Saudari. Kalau ada helm di rumah langsung pakai helm, ya, karena memang area kepala ini vital Bapak Ibu Saudari. Kalau benturan dengan apapun bisa repot, ya, area kepala. Jadi sudah mulai diedukasi. Walaupun kita tidak tahu ya kapan itu terjadi, kita berharap itu tidak terjadi juga dalam zaman-zaman kita. Tetapi seandainya pun itu terjadi, kita sudah dipersiapkan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, mari di tengah-tengah setiap situasi hal itu, saudara diajak untuk mencari. Kata mencari dalam ayat 13 di dalam Yeremia tadi, Bapak Ibu Saudari, dalam bahasa aslinya adalah bitras. Bitras. Saudara-saudara diajak untuk menyelidiki dengan tekun dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, kita semua diajak untuk menyelidiki dengan tekun. Saudara diajak untuk memiliki kerinduan yang mendalam dalam setiap hidup saudara, seperti orang-orang yang mencari harta terpendam. Itulah saudara arti dari kata mencari atau bitras dalam bahasa Ibrani. Tuhan menjanjikan bahwa setiap pencarian seperti ini tidak akan sia-sia. Kalau saudara sudah mencari harta terpendam, saudara tahu, oh di lokasi ini ada harta terpendam, saudara pasti ya mencari harta itu sampai ketemu. Dan pencarian seperti ini tidak akan sia-sia. Tuhan menjanjikan hal itu. Saudara, Nuh dalam ketidakpastian global pada saat itu akan datangnya air bah, imannya tetap aktif. Selama puluhan tahun, Nuh memperingatkan orang-orang di sekitarnya, Bapak Ibu Saudari. Nuh juga membangun bahtera sesuai petunjuk Tuhan dalam setiap kehidupan Nuh. Ini tertulis dalam Ibrani pasal 11, ya, ayat yang ke-7. Saudara, dia tetap menyampaikan, ayo. Dia memperingatkan setiap orang-orang pada zamannya, ayo. Nanti akan ada peringatan Tuhan lewat air bah. Orang-orang pada saat itu mungkin menganggap Nuh seperti orang gila. Ini orang gila dari mana? Ya, mengingatkan, membikin bahtera di tengah-tengah pegunungan. Ini agak-agak ini Nuh ini.
Ya mungkin orang-orang itu berpikir pada zaman itu seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi iman Nuh tetap aktif. Selama puluhan tahun dia tidak pasif. Dia tahu akan ada air bah yang akan muncul. Tetapi Bapak Ibu Saudari, dia tidak meratapi nasib manusia pada saat itu. Nasib kehidupannya dan keluarganya. Tetapi dia memperingatkan. Sama seperti kita. Kita tahu sejarah dunia ini akan segera diakhiri. Kita tidak pernah tahu itu kapan. Karena Alkitab mencatat seperti itu. Ya, pasti akan diakhiri sejarah dunia ini, sejarah bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan bumi akan menjadi seperti lautan api. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lautan api atau danau api. Kenapa bisa disebut danau api? Ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau kita memandangnya dari konteks alam semesta, ya bumi itu kecil sekali. Hanya titik debu, seperti titik debu dalam pemandangan konteks alam semesta. Bapak Ibu Saudari, bumi itu kecil. Makanya seperti danau, dikatakan danau api. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah sejarah bumi yang Alkitab sudah catat. Bapak Ibu Saudari, hidup bukan semakin lebih baik. Pemanasan global dan lain sebagainya. Belum lagi perang yang mungkin akan terjadi antar bangsa-bangsa. Kalau dulu perangnya masih gunakan pedang, ya masih gunakan tank, ya Bapak Ibu Saudari, bom dan lain sebagainya. Kalau sekarang ya sudah perang nuklir satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan. Kalau itu terjadi maka dampaknya itu bisa luas sekali. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, mari kita sama-sama. Saya terus mengingatkan, ayo tetaplah ada di dalam hadirat Tuhan. Tetaplah mencari Tuhan kita Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Tetaplah memiliki kerinduan yang mendalam untuk menyembah, untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan. Seperti saudara sedang mencari harta terpendam. Ketika saudara sudah menemukan harta terpendam itu di dalam Yesus, saudara tidak akan pernah mau membuang harta terpendam. Seperti orang-orang yang bodoh di luar sana, yang membuang harta yang mereka yakini sebelumnya, tetapi mereka buang itu semua. Nanti Tuhan akan menunjukkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kebodohan pilihan-pilihan mereka. Tetapi bagi kita semua yang mempercayai bahwa harta terpendam itu, harta sejati itu ada di dalam Kristus Yesus, maka pencarian kita semua tidak akan pernah sia-sia. Yang setuju katakan amin. Saudara, mari, inilah yang makna dari kata mencari yang saudara belajar dalam setiap kehidupan saudara. Bapak Ibu, maka setiap pemaknaan yang bisa kita ambil dari bagian yang kedua, untuk memiliki pengharapan yang aktif bukan pasif. Saudara, ingatlah baik-baik, ya, pengharapan kepada Tuhan akan memampukan kita untuk bertindak produktif. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bertindak produktif. Pengharapan kepada Tuhan Yesus memampukan kita bukan hidup di dalam ketakutan, tetapi untuk bertindak produktif. Dan saudara menjadi agen damai sejahtera. Bahkan di tengah-tengah lingkungan yang asing dan tidak bersahabat di dalam setiap hidup saudara, tetap saudara memiliki sukacita. Tetap saudara memiliki damai sejahtera dalam setiap hidup saudara. Siapapun yang melukai saudara, kisah-kisah sepahit apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan itu akan memampukan kita untuk bertindak produktif dan menjadi agen-agen damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, yang kedua kita bisa belajar, ya, hubungan dengan Tuhan. Belajarlah selain kita memiliki pengharapan kepada Tuhan yang nanti memampukan kita untuk tetap bertindak produktif dalam setiap hidup kita semua dengan menjadi agen-agen damai sejahtera. Saudara, yang kedua kita belajar hubungan dengan Tuhan. Ayo, milikilah hubungan dengan Tuhan dengan berseru, ya, dengan datang, dengan berdoa, dengan mencari, dan semuanya ini diperlukan kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Kalau saudara sudah merasa pintar, ya tidak apa-apa saudara, ya berkomentar lalu kemudian saudara tidak menikmati setiap pesan-pesan firman Tuhan yang dibagikan pada kesempatan saat hari ini, karena saudara sudah merasa pintar, cakap dalam setiap kehidupan saudara. It's no problem. Ya Bapak Ibu Saudari, buatlah channel
atau saudara ya dengarlah channel-channel yang lain yang mungkin juga memberkati setiap hati dan jiwamu. Tetapi saya mau mengajak pada kesempatan saat hari ini, kalau saudara terberkati di dalam setiap pelayanan Pastor Ndeso, setiap harinya, setiap paginya, saudara ayo kita belajar untuk memiliki hubungan-hubungan dengan Tuhan. Kita belajar berseru, kita belajar untuk datang, bukan belajar untuk scroll-scroll dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk berdoa, kita belajar untuk mencari wajah Tuhan. Saudara, bahkan bukan hanya di channel ini, tetapi dalam setiap kehidupan pribadi kita semua. Bapak Ibu dengan melakukan hal ini, maka ini adalah inti dari setiap ketahanan iman di tengah-tengah masa yang sulit dalam hidup saudara. Saudara memiliki hubungan dengan Tuhan. Kalau kamu percaya sama Tuhan, kalau kamu mengasihi suami, mengasihi istrimu, pasti akan ada hubungan-hubungan yang intim yang terjadi dalam hubungan suami dan istri itu. Kalau dalam konteks kita berhubungan dengan Tuhan secara intim, berarti saudara belajar untuk berseru. Saudara belajar untuk datang kepada Tuhan, berdoa, terhubung, terkonektif dengan Allah yang hidup. Sehingga nanti Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dimampukan untuk mengerti setiap kehendak-kehendaknya dalam hidup saudara pribadi-pribadi. Saudara dimampukan untuk menghidupi setiap kehendaknya itu dalam setiap area kehidupanmu dengan setiap perbuatan-perbuatanmu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, satu ketika ada seorang petani berdoa dengan kusuk. Setiap hari meminta panen yang berlimpah. Tuhan, aku minta panen yang berlimpah di tanah ini Tuhan. Aku minta panen yang berlimpah di ladang ini Tuhan. Wah, petani ini berdoa. Setiap hari dia berdoa dengan kusuk kepada Tuhan. Sepanjang musim ia berdoa. Tetapi masalahnya dia tidak pernah membajak. Dia tidak pernah menanam. Dia tidak pernah menyiangi. Dia tidak pernah memberikan pupuk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terhadap tanah yang dia doakan. Nanti saat musim panen tiba, Bapak Ibu Saudari, waduh, tibalah saat musim ya panen itu tiba. Dia protes sama Tuhan. Tuhan, aku sudah berdoa, tetapi mengapa hasilnya tetap nol? Ya, dia kecewa dalam setiap doa itu Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak memberikan panen yang baik dalam setiap kehidupannya. Saudara, lalu terdengar suara lembut. Ya, kata Tuhan, aku juga bingung. Aku sudah memberikan matahari, aku sudah memberikan hujan yang cukup, tapi kamu tidak pernah membiarkan aku, atau kamu tidak pernah memberikan aku benih, atau kamu tidak pernah melemparkan benih dalam setiap hidupmu. Jadi gimana mau tumbuh, nak? Bapak Ibu, ya walaupun ini cerita dalam setiap kehidupan kita semua, ya tetapi ini mengingatkan kita semua. Saudara, dalam setiap hidup saudara dan saya, tetaplah memiliki pengharapan kepada Tuhan untuk terus bertindak produktif dan memiliki hubungan dengan Tuhan dari setiap kehidupanmu di masa-masa yang sulit dalam hidup saudara dan saya. Jangan malas-malasan. Walaupun saudara berdoa, ya kita tahu sejarah dunia ini akan diakhiri, tetapi itu bukan melahirkan ketakutan dalam setiap hidup kita semua. Ingat, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada hari esok di dalam Yesus Kristus. Karena dia hidup, kita tidak gentar. Karena dia telah bangkit, maka kita tahu ada kebangkitan Bapak Ibu Saudari di dalam setiap kehidupan kita semua di dalam Yesus Kristus. Ada kebangkitan setelah kematian. Itulah yang membuat kita yakin di dalam setiap iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dia pernah mati, tetapi jangan lupa dia pernah bangkit dan dia telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ayo di tengah-tengah ketakutan akan bencana, tetaplah melayani, tetaplah bekerja, tetaplah berbisnis, tetaplah beraktivitas. Di dalam setiap pelayanan-pelayanan sosial tetaplah aktif. Dan tentunya saudara tetap memiliki kesiapsiagaan di dalam setiap kehidupan saudara. Ya secara pribadi, secara keluarga, secara Bapak Ibu Saudari komunitas. Ya di dalam setiap wilayah, mungkin lingkungan RT, RW dan lain sebagainya. Sebagai wujud iman yang peduli
dalam setiap kehidupan kita semua. Tetaplah melayani di tengah-tengah ketakutan akan setiap bencana-bencana itu. Ya Bapak Ibu Saudari, lalu kemudian saudara juga bisa mengaplikasikan berdoalah dan bertindak. Jangan hanya berdoa untuk perdamaian dunia dalam hidup saudara, tetapi belajarlah untuk jadi pendamai di media-media sosial dan lingkaran-lingkaran pertemanan kita semua. Belajarlah jadi pendamai. Wah, kita berdoa Tuhan supaya dunia aman, tetapi ketika teman lagi berantem, sahabat lagi berantem, keluarga lagi berantem, wah kita yang apa Bapak Ibu Saudara ngipasin. Iya ya, memang dia begitu. Wah kalau gue digituin gue mah gak bisa. Memang dia begitu. Udah bales aja. Gue mah gak bisa kalau digituin. Wah saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukannya menjadi pendamai, tetapi kita menjadi kompor Bapak Ibu Saudari yang ikut-ikutan memanaskan situasi. Ya, saudara gak usah berdoa untuk perdamaian dunia seperti itu. Saudara berdoalah supaya saudara menjadi pendamai dulu di tengah-tengah lingkungan yang kecil itu. Ya, jadilah pendamai ketika ada anak-anakmu yang sedang bertengkar. Jadilah pendamai ketika ada keluarga-keluarga yang sedang bertengkar. Jadilah pendamai. Bapak Ibu Saudari, ketika ada pendeta atau jemaat yang sedang bertengkar, jadilah agen-agen pendamai. Bapak Ibu Saudari, orang-orang Kristen ini memang terkenal ajaran kasih di dalam setiap kehidupannya, tetapi terkenal juga Bapak Ibu Saudari kalau beda pandangan, beda doktrin dan lain sebagainya, akhirnya mereka melepaskan diri dari setiap Bapak Ibu Saudari aliran-aliran sebelumnya, dan akhirnya menciptakan aliran-aliran berikutnya. Bapak Ibu Saudari terkenal memiliki ajaran kasih, tapi dengan saudara dan saya menciptakan aliran-aliran itu, saudara tahukah saudara, ya, apakah benar-benar kamu memiliki ajaran kasih, atau justru ternyata kamu tidak memiliki ajaran itu untuk menghidupi? Kalau saudara memiliki ajaran kasih, saya percaya pasti saudari yang dikasih oleh Tuhan tidak akan jauh-jauh, alirannya gak akan banyak, paling satu aliran atau dua aliran, ya Bapak Ibu Saudari. Tapi memang kekristenannya karena berbeda, makanya mereka saling menyakiti, saling menyerang, ya saling sesat menyesatkan. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, saudara sudah belajar itu dari sejarah tokoh reformasi gereja, tokoh protes, orang-orang yang protes pada aliran-aliran Katolik yang sebelumnya. Ya Bapak Ibu Saudari, pada masanya ada orang-orang yang protes, ya dalam setiap kehidupan mereka. Pada saat itu dalam bentuk Bapak Ibu Saudari, mereka tidak melihat kebenaran yang terjadi dalam setiap kehidupan gereja pada saat itu. Makanya mereka menyampaikan, ya, dan pada waktu itu disampaikan, orang yang disampaikan itu nggak terima, pengen ngejar-ngejar, pengen menghabisi tokoh reformator itu dan lain sebagainya. Dan itu terus berulang, ya, di dalam kekristenan itu terus berulang. Kalau sekarang kita menyakitinya ya bukan dengan ya mungkin pedang dan lain sebagainya, ada saja juga hal-hal seperti itu di negara-negara tertentu. Tetapi mungkin dengan membuat aliran-aliran baru, lepas dari sebelumnya, lalu kemudian mendirikan komunitas baru, menjauh daripada sebelumnya. Ya, saya sampaikan, ini realita yang terjadi Bapak Ibu Saudari. Kristen terkenal dengan ajaran kasih, tetapi pada realitanya, saudari kasih oleh Tuhan, benar-benarkah kita dapat mengasihi ya orang-orang yang berbeda itu dalam kehidupan kita semua? Ya Bapak Ibu Saudari, saudara lihatlah perdebatan-perdebatan di luar sana. Ya, satu ketika mungkin ada yang menggandrungi, mereka menjadi pendebat-pendebat yang berafiliasi, ya sesamanya bersekutu Bapak Ibu Saudari. Ya si ini, si A bersekutu dengan si B, bersekutu dengan si C dan si D. Mereka merasa terberkati pada saat dulu Bapak Ibu Saudari. Sekarang mulai terjadi perbedaan pendapat. Ya, lalu kemudian jangan sampai saling sesat menyesatkan. Karena semua juga hanya menafsirkan apa yang kalian tafsirkan dalam setiap pikiran-pikiran yang terbatas. Yuk, saya mau mengajak kita semua tetaplah melayani. Tetaplah berdoa ya untuk menjadi pendamai-pendamai dalam setiap hidup saudara. Jangan berdoa untuk semakin memiliki orang-orang yang suka berdebat dalam setiap kehidupan ini. Ya, kita berdoa supaya ada perdamaian yang terjadi dalam setiap hidup kita semua. Lalu kemudian investasikanlah waktu untuk mencari Tuhan. Saudara, ketika kita memprioritaskan Tuhan, menginvestasikan waktu kita untuk mencari Tuhan,
itu berarti kita memprioritaskan ya waktu kita untuk baca firman, waktu kita untuk berdoa pribadi sebagai sumber kekuatan, melebihi waktu-waktu kita untuk menelan informasi yang membuat cemas dalam setiap hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara bisa mengaplikasikan apa yang saya sampaikan pada poin yang kedua di dalam setiap pengharapan atau kepercayaan yang aktif, bukan yang pasif. Ya, saudara tetaplah melayani, tetaplah berdoa untuk menjadi agen-agen perdamaian dan menjadi pendamai dalam setiap wilayah-wilayah kehidupan saudara. Dan yang ketiga, saudara diingatkan untuk mengaplikasikannya. Investasikan waktu untuk mencari Tuhan. Yang berarti saudara memprioritaskan merenungkan firman, doa pribadi sebagai sumber kekuatan saudara dan saya. Daripada saudara menelan, membaca, menonton informasi-informasi yang membuat kalian cemas. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, walaupun di tengah-tengah ketidakpastian dunia, tetapi ada harapan pasti daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, mari milikilah perspektif kekal dalam ketidakpastian yang sementara hari-hari ini. Bapak Ibu, janji dalam Yeremia pasal 29 itu memiliki lapisan penggenapan. Selain pemulihan setelah 70 tahun pembuangan, ini juga menunjuk pada pemulihan sejati dan masa depan yang kekal tentunya di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudari, ketidakpastian dunia itu mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang asing. Kita adalah orang-orang pendatang di bumi ini yang merindukan kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Makanya Abraham itu melambai-lambai ke negeri ataupun kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Kita pun juga melambai-lambai kepada negeri itu. Ingat Bapak Ibu Saudari, negeri itu, kota itu, di mana Tuhan Yesus memerintah. Amin Bapak Ibu Saudari, Ibrani 13 ayat yang ke-14. Bapak Ibu, itulah janji dalam Yeremia pasal 29 yang memiliki lapisan penggenapan. Ya, waktu itu sejarahnya bangsa Israel dipulihkan setelah 70 tahun pembuangan. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi saya juga mengajak setiap saudara dan saya, di dalam Yeremia 29 juga ada nubuatan eskatologis yang bisa terjadi di masa depan dalam setiap kehidupan kita semua. Dan ini menunjuk Bapak Ibu Saudari kepada pemulihan akan setiap masa depan kekal tentunya bersama dengan Kristus di tengah-tengah ketidakpastian ini. Saudara, Yesus adalah penggenap rancangan damai sejahtera Allah itu. Ingat baik-baik, Tuhan kita Yesus Kristus adalah penggenap rancangan damai sejahtera Allah itu yang ditulis di dalam Yeremia pasal 29. Saudara, di dalam Yesus kita memiliki kepastian tertinggi bahwa keselamatan dan hidup hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Tidak ada jalan lain kepada Bapa kalau tidak lewat Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Jangan suka-sukanya kamu buat jalan sendiri. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau kamu mau datang kepada Allah yang benar, hanya lewat Yesus, bukan lewat yang lain. Bapak Ibu Saudari, itulah keyakinan kekristenan. Saya menyampaikan sesuai versi keyakinan kekristenan yang kita yakini. Ya, saya tidak mau menyampaikan versi daripada ya Bapak Ibu Saudari agama-agama yang lain. Tetapi inilah keyakinan kekristenan. Tidak ada jalan yang lain, hanya lewat Yesus. Banyak jalan menuju Roma, tetapi keselamatan itu hanya lewat Yesus. Amin Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Kalau saudara mau ke US, itu saudara bisa lewat Jepang transitnya, atau bisa nanti lewat Nederland atau lewat mana Bapak Ibu Saudari jalur transitnya. Bisa banyak jalan menuju US, menuju Eropa, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, hanya satu jalan menuju kepada surga, lewat Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang lain. Kalau ada orang berkata, iya tapi kan dia bukan tujuan. Lalu mau sampai tujuan ya harus lewat Yesus. Susah banget sih menafsirkan hal itu. Ya, tapi kan Yesus bukan tujuan. Tujuannya nanti Bapa. Ya iya, kamu mau sampai kepada Bapa harus lewat Yesus. Gak ada lewat yang lain. Simpel banget menafsirkan hal-hal yang saudara, ya simpel itu, tetapi saudara punya penafsiran yang berbelit. Ya kalau orang sudah gak yakin Yesus sebagai Tuhan, pasti
saudara mereka akan mencari dalil-dalil ya untuk mendukung setiap pemikiran-pemikiran mereka yang sotoy, Bapak Ibu Saudari. Kalau istilah saya tuh sotoy, sok tahu. Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, kamu datang, ya kamu mengenal Yesus, membaca kitab orang Kristen. Seharusnya kan kamu mendapat mutiara yang terpendam itu. Kok kamu tidak mendapatkan mutiaranya? Itu yang aneh. Maka hatimu itu degil. Ya Bapak Ibu Saudari, maka hatimu itu degil. Kamu nggak mendapatkan pembacaan daripada kitab yang kamu baca itu. Makanya saudara hadir di channel Pastor Deso setiap harinya. Supaya saudara tercerahkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi jangan buat jalan masing-masing. Jangan buat jalan sendiri. Oh saya mau selamat, saya harus ke gunung. Oh saya selamat, saya harus ke pantai selatan. Saya mau selamat, saya harus mendirikan agama baru dan lain sebagainya. Saya mau selamat, saya harus begini dan lain sebagainya. Oh tidak ada keselamatan di luar Yesus. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita belajar. Yesus adalah penggenap rancangan damai sejahtera Allah itu. Maka di dalam Yesus kita memiliki kepastian tertinggi, keselamatan dan hidup kekal. Yang setuju katakan amin. Karena Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa. Yohanes 10 ayat 28. Saudara, ini adalah jangkar yang tidak tergoyahkan. Abraham itu ketika dia dipanggil, saudara, untuk pergi ke tempat yang tidak ia ketahui, dia tidak tahu akan kepastian mengenai wilayah. Dia nggak bisa buka Google Maps. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti dia mau pergi ke satu kota lalu kemudian dia buka Google Maps, nggak ada. Zaman kita baru ada. Saudara, Abraham tidak tahu ketidakpastian wilayah, tetapi dia taat. Dia taat karena dia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dibangun oleh Allah dalam setiap kehidupan Abraham. Saudara, walaupun saat itu dia sudah sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu, tetapi saudara, ternyata bukan tanah Kanaan fisik itu yang dirindukan oleh Abraham. Abraham tetap melambai-lambai. Maka Bapak Ibu Saudari, selama kita hidup di dunia ini, jangan lupakan kenakan jurus ini. Jurus melambai-lambai. Kepada apa? Kepada kota yang Tuhan bangun. Ya, di mana Tuhan Yesus memerintah. Maka saya mau menyampaikan pada poin yang ketiga ini. Saudara, kita bisa memaknai bahwa setiap ancaman bencana dan krisis global itu tidak memiliki, atau saudara dan saya tidak memiliki kata akhir atas setiap hidup anak-anak Tuhan. Itu bukan cerita akhir atas setiap hidup anak-anak Tuhan. Mau ada ancaman bencana, mau ada krisis global, saudara, itu bukan akhir ya atas setiap hidup anak-anak Allah. Kata akhir ada pada Kristus. Cerita akhir ada pada Yesus Kristus yang sudah menang atas setiap dosa dan maut. Maka Bapak Ibu Saudari, ayo saudara, sebagai anak-anak Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menutup kisah dalam setiap hidupmu. Walaupun saudara mewaspadai setiap bencana-bencana maupun krisis-krisis yang terjadi, tetapi itu bukan akhir dari setiap kehidupan saudara dan saya. Walaupun kita satu ketika mungkin mati oleh setiap bencana-bencana itu, tetapi kita tahu itu pun bukan akhir. Itu pun bukan akhir. Walaupun kita tahu satu ketika mungkin kita akan mati karena sakit penyakit, itu pun bukan akhir. Amin Bapak Ibu Saudari. Akan ada kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah negeri yang dimana Abraham melambai-lambai. Terhadap negeri itu, saudara, dia merindukan. Demikian juga dengan kita yang dikatakan anak-anak Abraham. Saudara, biarlah iman kita memberi kita lensa untuk melihat bahwa setiap ketidakpastian di dunia ini adalah panggilan untuk mengokohkan pengharapan pada yang kekal. Maka Bapak Ibu Saudari, belajarlah untuk mengokohkan keselamatan, mengokohkan pengharapan pada perkara-perkara kekal. Maka Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, ada panggilan untuk semakin mengokohkan iman kita, mengokohkan keselamatan kita di dalam Yesus, dan mengokohkan pengharapan pada perkara-perkara kekal dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada poin yang ketiga, mari saya mau mengajak kita semua miliki perspektif kekal di tengah-tengah ketidakpastian dalam setiap hidup saudara. Miliki
perspektif kekal ini, dalam ketidakpastian yang sementara ini, maka Bapak Ibu Saudari kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kalian semua. Ayo kita atur prioritas-prioritas kita. Seberapa besar energi, seberapa besar emosi kita habiskan untuk kekhawatiran duniawi. Atau saudara, seberapa besar saudara membangun hal-hal yang bernilai kekal dalam setiap hidup saudara. Hubungan intim dengan Tuhan yang saudara terus tekun setiap harinya. Ya, saudara mengasihi keluarga-keluarga untuk melayani mereka. Karena saudara rindu melihat keluarga-keluarga saudara, ya, memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudari, saudara juga mendukung setiap pelayanan-pelayanan pemberitaan Injil, ya, supaya jiwa-jiwa itu diselamatkan. Saudara, ayo kita atur ulang prioritas-prioritas kehidupan kita semua. Sehingga Bapak Ibu Saudari, yang kita kumpulkan bukan hanya harta di dunia ini, atau hanya harta di bumi dunia ini Bapak Ibu Saudari. Tetapi Tuhan Yesus sampaikan, kumpulkanlah bagimu harta di sorga, di mana tidak ada ngengat, tidak ada karat, tidak ada banjir bandang, tidak ada gempa, tidak ada setiap bencana-bencana alam yang menghabisi nyawa seperti hari-hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kumpulkanlah harta kita semua di sorga. Saudara tahu, saya melakukan live seperti ini setiap hari, setiap pagi Bapak Ibu Saudari. Ya, kadang ada waktu-waktu di mana lelah, capek. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, melingkupi setiap kehidupan saya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ketika saya mengingat kembali, saya sedang dalam rangka mengumpulkan harta di sorga. Maka itulah yang menyemangati setiap hari. Ya Bapak Ibu Saudari, yang menyemangati saya setiap hari untuk membagikan setiap berita Injil kepada orang-orang yang rindu. Karena di dunia online sekarang pun itu dunia real, bukan dunia abu-abu Bapak Ibu Saudari, itu dunia real. Ada orang-orang yang berbisnis di online, ada orang-orang yang live di online sesuai dengan versi kapasitas mereka masing-masing. Ya Bapak Ibu Saudari, ini semua dunia real sekarang. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi jangan menganggap dunia online itu dunia ya tidak real. Ini dunia real, termasuk dunia real. Ya ada orang-orang yang ketika nonton video 1-2 menit, dia pindah keyakinan. Ada loh Bapak Ibu Saudari. Aduh. Ya. Tetapi saya mau mengajak kita semua, ayo. Saudara, ketika saya melakukan ini setiap waktu, setiap hari, saya percaya saya sedang mengumpulkan harta di sorga. Setiap hari, saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah jiwa-jiwa itu boleh diselamatkan di dalam kasih Kristus. Kita tidak pernah memaksa orang untuk percaya kepada Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudari, responmu masing-masing. Saya hanya mengajak. Kalau saya dalam ajakan-ajakan saya saudara tidak mau, itulah kehendak bebasmu. Itulah kehendak manusia. Tetapi sebagai hamba Kristus, pasti saya mau mengajak. Ini loh ada jalan. Jalannya lewat Yesus Kristus untuk sampai kepada keabadian dalam hidup kita semua. Hanya lewat Yesus, mau atau tidak. Kalau nggak mau ya sudah. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya risiko ditanggung masing-masing. Kalau mau, ayo kita berjalan bersama. Ayo kita percaya bersama kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan. Saudara, belajarlah bersaksi di tengah-tengah ketidakpastian dunia. Itu adalah pintu yang terbuka. Ketidakpastian dunia ini adalah pintu yang terbuka untuk bersaksi tentang pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus. Ingat, walaupun Nuh tahu Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan bahwa akan ada peristiwa air bah, tetapi dia terus menyampaikan, ayo masuk ke Bahtera, ayo bangun kapal sama-sama, ayo, tapi nggak ada yang mau. Ya peringatan-peringatan yang Nuh sampaikan, termasuk saya menyampaikan peringatan-peringatan ini. Ayo ada keselamatan di dalam Yesus. Ayo masuk Bahtera Tuhan Yesus. Ayo miliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus setiap hari. Jangan cuma scroll saja Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini, saudara, ini adalah pintu yang terbuka untuk bersaksi tentang pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Orang dunia putus harapan. Orang dunia mungkin takut menghadapi setiap peristiwa-peristiwa alam dalam kehidupan mereka. Saudara, dan mereka putus harapan. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, sekalipun taruhannya mati oleh karena setiap peristiwa-peristiwa alam itu juga Bapak Ibu Saudari, tetapi saudara dan saya memiliki pengharapan yang hidup. Amin.
Saudara dan saya memiliki pengharapan yang hidup. Karena kita tahu dialah yang memegang hari esok dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, dalam menyikapi setiap bencana-bencana alam yang terjadi, respon kita terhadap berita bencana, saudara, bukan hanya simpati, bukan hanya bantuan. Ya, bantuan penting ya, bukan nggak penting. Bantuan itu penting. Ya, ketika saya melihat daerah-daerah yang terisolir di Sumatera, di Tapanuli, di Aceh, ya di Padang, Bapak Ibu Saudari, sedih hati. Ya sedih Bapak Ibu Saudari sebagai sesama manusia. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Tetapi jangan lupa, ada orang-orang juga yang memberikan bantuan dalam setiap hidup mereka. Itu penting sekali buat mereka. Mereka tidak dapat makan. Ya seperti kota yang terisolir, mereka pasti membutuhkan makan. Paling utama kan? Makanya Tuhan Yesus tuh benar-benar luar biasa dalam setiap kehidupan kita semua. Dia sampaikan dalam setiap kehidupan kita semua ya. Lewat Paulus, asal ada makanan, pakaian, cukup. Ya, saya lagi membayangkan saudara-saudara kita di Aceh. Saat ini mereka butuhkan makan, pakaian. Makanya Alkitab itu Bapak Ibu Saudari, yang mengajak saudara dan saya jangan fokus kepada yang lain. Asal ada makanan, pakaian, cukup. Carilah Tuhan sungguh-sungguh. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Berdoalah buat setiap orang-orang yang terkena bencana. Jangan lupa berdoa juga. Ya. Dan akhirnya saudara memiliki kesadaran. Oh iya ya. Bahwa dunia ini fana. Mereka membangun rumah. Ya Bapak Ibu Saudari. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Ya mobil. Ya ada orang yang mungkin sedang mengendarai mobil di satu wilayah di Aceh. Tapi satu kota pada saat itu ludes Bapak Ibu Saudari. Habis dihabisi oleh banjir bandang. Saudara, ini membuat kita semua tersadar ya bahwa dunia ini benar-benar fana. Dunia ini benar-benar rapuh. Kehidupan ini benar-benar rapuh Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Kita dicolek penyakit saja Bapak Ibu Saudari. Aduh, udah sakit di sini, Aduh, gak enak. Aduh. Rapuh Bapak Ibu Saudari. Dan kita adalah duta-duta kerajaan sorga yang membawa terang. Inilah respon kita menyikapi bencana. Bukan hanya simpati dan bantuan yang datang dalam setiap hidup kita semua. Tetapi juga ada doa-doa yang dinaikkan. Dan tentunya saudara sadar bahwa dunia ini, apa yang saudara dan saya kejar selama ini, ternyata semua fana dalam setiap hidup saudara. Ya, jadi ayo saudara, di dalam setiap kefanaan ini, saudara biarlah hatimu boleh terbuka. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, masa depan dunia memang tidak pasti dalam hidup kita semua. Setiap wilayah di belahan bumi ini bergejolak. Satu ketika ada patung ya Liberty Bapak Ibu Saudari yang ada di Brasil, itu patung replikanya. Kalau tidak salah di Brasil ya, Brasil atau Meksiko. Itu Bapak Ibu Saudari, rubuh Bapak Ibu Saudari, karena angin yang begitu kencang di daerah tersebut. Saudara, semua wilayah bergejolak, bukan hanya Indonesia, Malaysia mungkin juga, Thailand mungkin juga, Kamboja mungkin juga, Papua, Australia dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudari. Semua wilayah bergejolak. Ada krisis-krisis global dan bencana-bencana alam. Itu adalah bagian dari realita kehidupan manusia di bumi yang terbatas dan berdosa dan telah rusak ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi tentunya sebagai anak-anak Tuhan, masa depan kita sebagai umat Allah adalah pasti. Kepastian itu tidak terletak pada stabilnya kondisi-kondisi dunia. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kepastian itu terletak Bapak Ibu Saudari pada karakter dan janji Allah yang memegang hari esok. Saudara, maka lewat hal ini kita diingatkan dari poin pertama sampai poin yang ketiga. Poin pertama saudara diingatkan, ya, ingatlah rancangan Tuhan itu untuk kita adalah shalom. Rancangan Tuhan untuk saudara adalah damai sejahtera, bahkan di tengah-tengah pembuangan, di tengah-tengah ketidakpastian dalam setiap hidup saudara di hari-hari ini, di tengah-tengah kisah-kisah pahit dalam hidupmu, saudara ingatlah rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Percayalah pada pribadinya. Yang kedua, saudara diingatkan iman itu harus aktif. Jalanilah hidupmu
Ya Bapak Ibu Saudari, dengan normal ya, dengan produktif ya, dengan penuh tanggung jawab iya, sambil terus mencari Tuhan dengan segenap hati dimanapun kita berada. Ya, dan yang ketiga, saudara diingatkan, arahkan pandanganmu kepada perkara-perkara kekal. Karena kepastian sejati kita adalah Kristus. Adalah Kristus. Dan janji kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Inilah yang membuat kita tetap tenang. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara mau pergi ke belahan dunia manapun, Bapak Ibu Saudari, saya sampaikan, tidak akan ada ketenangan di sana. Saudara, ketenangan kita ketika saudara tahu bahwa ada kepastian sejati di dalam hadirat Kristus. Maka Bapak Ibu Saudari, inilah yang membuat kita tenang. Inilah yang membuat saudara dan saya dapat menjadi garam dan terang. Karena saudara tahu kepastian sejati saudara adalah Kristus sendiri. Dan janji kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Mari saudara, kita berjalan hari demi hari, bukan dengan ketakutan. Saudara dengar khotbah saya, kalau melahirkan ketakutan berarti salah responnya Bapak Ibu Saudari. Tetapi ketika saudara mendengar setiap pesan firman Tuhan hari ini, mari kita berjalan hari demi hari, bukan dengan ketakutan yang membelenggu, tetapi dengan kepercayaan, trust, kepercayaan penuh kepada Tuhan yang hidup. Karena rancangannya yang terbaik, maka taatilah Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Taati Tuhan dalam setiap langkah hari demi hari. Responlah aktif dengan iman, jangan malas-malasan, jangan takut. Tetaplah bekerja, tetaplah mencari Tuhan, berdoa, beribadah. Ya, setiap waktu ya selagi saudara masih punya kesempatan, ya saudara punya tubuh yang sehat, layani Tuhan. Ya, datanglah ke gereja, apalagi kalau gereja tidak naik angkut, ya tidak naik angkutan umum, ya saudara saudara mungkin tidak naik kendaraan pribadi gereja yang mungkin dekat, atau mungkin 1-2 kali saudara naik sampai ke tempat gereja. Ayo, saudara jangan malas-malasan dalam hidup saudara. Inilah respon yang aktif. Berdoalah di rumahmu, renungkan firman Tuhan, utamakan yang kekal dalam setiap hidup saudara. Percayakan, serahkan kepada kedaulatan Tuhan. Dan tenanglah karena Tuhan Yesus yang memegang kendali. Masa depan dunia mungkin gelap Bapak Ibu Saudari, tetapi masa depan kita di dalam Tuhan adalah terang. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena saudara dan saya berjalan dengan Tuhan yang adalah terang itu sendiri dalam setiap hidup saudara. Mari kita berdoa, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kalian semua dimanapun kalian berada. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Bapak yang kekal, Bapak yang berdaulat dalam setiap hidup kami, atas setiap alam semesta. Kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerapuan kami. Kami mengakui lebih memandang setiap besarnya badai daripada besarnya kuasa-Mu. Lebih memikirkan kedalaman masalah daripada kedalaman kasih-Mu dalam hidup kami. Lebih memperhitungkan ketidakpastian dunia daripada kepastian janji-Mu. Tetapi hari ini terima kasih buat firman-Mu. Kami memilih untuk percaya. Kami percaya bahwa Engkau yang memegang setiap bencana alam dalam genggaman-Mu. Engkau yang mengatur batas-batas konflik bangsa-bangsa. Engkau yang memegang hari esok. Engkau yang memegang setiap hari esok kami semua. Dan dengan tangan kanan-Mu yang penuh dengan kasih, Tuhan, bagi yang hari ini menyerahkan hidupnya pertama kali kepada Yesus, terima kasih untuk anugerah pertobatan. Terima kasih, isilah setiap mereka dengan Roh Kudus-Mu. Yakinkan mereka akan keselamatan di dalam Kristus. Hanya Yesus Kristuslah yang memberikan keselamatan. Dan bagi kami semua, ubahlah kecemasan kami menjadi doa. Ubahlah ketakutan kami menjadi iman yang berani. Dan ubahlah keputusasaan kami menjadi pengharapan-pengharapan yang aktif. Ketika gempa mengguncang dunia, ketika banjir bandang meluluhlantakkan satu wilayah, teguhkanlah hati kami, teguhkanlah kaki kami di atas batu karang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika banjir masalah datang, angkatlah kami ke atas bukit batu yang tinggi, yaitu ada di dalam hadirat-Mu. Ketika kabut Tuhan, ketidakpastian menyelimuti setiap hidup kami,
Jadilah matahari pagi yang selalu menyinari setiap jalan-jalan kami. Kami nyatakan Tuhan Yesus adalah Tuhan atas setiap hidup kami semua. Dan biarlah kami boleh berjalan, Tuhan, ketika kami meninggalkan channel ini, bukan dengan kekhawatiran, tetapi dengan keyakinan baru, Engkau yang memulai pekerjaan baik di dalam kami semua. Dan Engkau juga yang akan meneruskannya sampai pada hari kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Pengharapan sejati, kami berdoa. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah hati dan jiwamu, pasanganmu, anak-anakmu, keluarga-keluarga yang Kau kasih, diberkati oleh karena Tuhan. Setiap bisnis usahamu diberkati oleh karena Tuhan. Setiap pekerjaan-pekerjaanmu dirahmati oleh Tuhan. Setiap studi-studimu biarlah diberkati oleh karena Tuhan. Apapun yang Kau kerjakan hari-hari ini, biar Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan namanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memulihkan jiwamu setiap hari, memperbarui, merefresh, mereset, membersihkan, menyegarkan setiap jiwamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menyertai setiap anak cucumu. Tuhan memberkati setiap kakek nenekmu. Tuhan memberkati setiap anggota-anggota keluarga yang Kau kasih, bahkan setiap orang-orang yang Kau kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Biarlah Tuhan, Engkau alirkan berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani bagi setiap kami semua. Diberkatilah hidupmu, dan biarlah setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selesailah ibadah refresh dan reset kita setiap pagi ini. Ya Bapak Ibu saudari, berapa banyak yang diberkati Bapak Ibu saudari? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa, menyegarkan, dari kota saudara atau dari negara saudara. Ya, kalau saudara terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Bersih jiwa, menyegarkan, misalkan kayak saya, dari Depok, Jawa Barat. God bless you. Saudara, terima kasih buat tap-tap layarnya. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih buat kesungguhannya saudara sudah menonton channel ini. Terima kasih saudara sudah share channel ini kepada setiap teman-teman, rekan-rekan, keluarga-keluarga saudara. Saudara, terima kasih juga buat gift yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Terima kasih buat setiap gift yang saudara terbangkan atas setiap pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih ya buat Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan-persembahan yang saudara selalu berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Terima kasih buat setiap persembahan kasih, persembahan syukur, donasi, support, persepuluhan, persembahan khusus untuk pembukaan TK yang kita butuhkan biaya sekitar 70 juta. Terima kasih buat setiap dukungan-dukungan Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan yang mendukung selalu pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Terima kasih buat setiap kalian semua yang telah mendukungnya. Ya Bapak Ibu saudari, biarlah berkat-berkat Tuhan selalu Tuhan hadirkan bagi setiap kalian semua yang selalu mendukung dengan setia lewat setiap ucapan syukur maupun lewat setiap persembahan-persembahan yang kalian berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, juga terima kasih buat kalian juga yang rindu untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel ini. Jikalau saudara terberkati, jikalau Roh Kudus menggerakkan hatimu, jikalau saudara sedang melatih dirimu untuk bermurah hati, saudara dapat memberikan setiap persembahan-persembahan kasih, persembahan syukur, donasi maupun support pelayanan itu. Ya Bapak Ibu saudari, kepada channel Pastor Deso lewat bio profil Pastor Deso yang ada di TikTok. Saudara bisa sampaikan di sana, atau kalau di akun sebelah, akun merah, Bapak Ibu saudari, di setiap video itu ada deskripsi yang saya sampaikan. Dan itu salah satunya ada ya kemana saudara harus memberikan setiap berkat-berkat ataupun persembahan-persembahan itu. Yang pertama bisa lewat BCA, yang kedua bisa lewat Social Bus. Ya Bapak Ibu saudari, di BCA atas nama istri saya, di Social Bus atas nama saya semua. Saudara, bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan-persembahan itu, saudara bisa masuk ke sana, ke profil saya atau ke yang sudah saya sematkan di deskripsi. Kalau di YouTube Bapak Ibu saudari, saudara bisa memberikan setiap persembahan-persembahan kasih, persembahan syukur di sana ya Bapak Ibu saudari. Milikilah ketulusan
dalam setiap kehidupan saudara. Dan dukunglah selalu pekerjaan penginjilan ini bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam setiap hidup saudara. Terima kasih Bapak Ibu Saudari buat setiap dukungan-dukungan yang saudara berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih. Buat kalian semua, ya, nomor rekeningnya ada di bio profil. Ya, Ibu, ya di bio profil tuh di kiri kanan atas itu ada bio profil Pastor Deso. Itu nomor rekeningnya semua ada di sana. Ya Bapak Ibu Saudari, atas nama nanti Angelin, itu istri saya. Jadi kalau saudara masuk ke profil Pastor Deso dengan klik itu, nanti nomor rekeningnya lengkap di sana. Atas nama di Bank BCA. Ya, kalau orang Indonesia gunakan BCA. Kalau orang luar negeri gunakan Social Bus. Karena itu memudahkan. Kalau di Social Bus mungkin saudara hanya memasukkan alamat email atau nomor telepon, saya lupa. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi kalau saudara terberkati, saudara rindu mendukung channel ini, saudara memiliki salah satu dari ketiga hal ini. Yang pertama, Roh Kudus menggerakkan hatimu. Yang kedua, saudara terberkati setiap waktunya atau setiap saat, setiap hari lewat pelayanan Pastor Deso. Ya, saudara terberkati karena channel ini. Ya, karena pelayanan Pastor Deso sendiri. Yang ketiga, saudara sedang melatih dirimu untuk bermurah hati dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin ya. Jadi kalau saudara memiliki salah satu ya dari tiga hal ini, saudara dapat memberikan setiap persembahan-persembahan itu dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang tulus tentunya kepada Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selalu saya berdoa biarlah channel ini boleh terus membawa setiap jiwa-jiwa, menyelamatkan setiap jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Itulah channel ini diadakan yang terutama untuk membawa, ya kan, ku bawa jiwa-jiwa sebagai permata hati Tuhan. Supaya mereka semua diselamatkan. Tentunya jiwa-jiwa yang hatinya terbuka, Bapak Ibu Saudari. Jadi terima kasih buat kalian semua. Ya, channel Pastor Deso diadakan setiap hari. Ya saudari, program refresh dan reset Senin sampai Sabtu. Jadi ayo kita bertekun, kita setia. Terima kasih buat kalian semua. Kalau ada saudara mau konseling dan lain sebagainya, ya Bapak Ibu Saudari yang mau dibaptis, ya atau saudara mau konseling apapun Bapak Ibu Saudari, saudara bisa sampaikan di inbox TikTok Pastor Deso. Sampaikan di inbox, nanti kami akan berikan nomor WA kepada kalian semua kalau memang saudara membutuhkan nomor itu ya. Atau saudara lagi mau ditelepon, ya saudara ingatkan kalau memang saudara rindu didoakan, Pastor saya rindu didoakan, bisa nggak minta nomor teleponnya? Ingatkan, takutnya kelupaan Bapak Ibu Saudari. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara terima kasih buat kebersamaan kita. Jadi kalau ada sesuatu saudara minta pergumulan doa atau meminta setiap doa-doa atas setiap pokok-pokok doa saudara, saudara juga sampaikan di inbox saya ya. Kalau ada saudara minta dukungan-dukungan terhadap pergumulan-pergumulan tertentu, jangan sendiri-sendiri dalam setiap hidup saudara. Satu ketika saudara harus menceritakan apapun yang saudara sedang alami. Kalau saudara percaya kepada kami pelayanan Pastor Deso, ceritakan apapun setiap pergumulan-pergumulan saudara. Bukan untuk mempermalukan hidupmu, tetapi saya percaya untuk memulihkan setiap hidupmu. Ya, tetapi ingat semua dikomando oleh Roh Kudus. Kalau saudara terberkati, silakan saudara menyampaikan apapun yang menjadi keluh kesah dalam setiap hatimu. Nanti saya bersama istri saya akan membaca setiap DM di inbox yang masuk ya di TikTok khususnya. Oke Bapak Ibu Saudari, demikian selesai sudah pelayanan Pastor Deso pada kesempatan hari ini. Semangat selalu, selamat kembali mempersiapkan hari Natal dalam kehidupan saudara. Biarlah kelahirannya terus menerangi setiap kehidupan saudara, keluarga saudara, dan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah wilayah-wilayah kita semua ada dalam kendali Tuhan selalu, dimanapun saudara berada. Salam dari saya Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari, bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye buat kita semua.